Hai guys, salam sukses luar biasa untuk Anda ya, para entrepreneurs, business owner. Hari ini kita akan membahas mengapa usaha rumahan bisa untung puluhan juta setelah satu ini. Oke guys, buat teman-teman yang punya usaha rumahan ya, jangan Anda remehkan usaha rumahan ya. Kenapa? Karena usaha rumahan ini kelihatannya rumahan guys ya. Percaya, saya dulu juga pernah mengalami usaha rumahan ya, sampai sekarang punya beberapa bisnis yang berkembang. Mungkin belum terlalu heboh ya, tapi minimal dari yang usaha rumahan sekarang sudah berkembang berpuluh-puluh kali lipat daripada sebelumnya ya. Nah, Anda sekali lagi jangan remehkan usaha rumahan, karena usaha rumahan itu juga salah satu yang bisa kita ngomong sebagai usaha UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah, yang mana juga pemerintah sekarang lagi gencarkan untuk bisa membantu usaha pengusaha UMKM semakin berkembang. Nah, sekarang kita tanya dulu, mengapa usaha rumahan kok bisa berkembang? Yuk, bagi teman-teman yang lagi nonton video ini, kenapa kok usaha rumahan bisa malah untung puluhan juta dibandingkan mungkin usaha yang sudah punya kantoran bisa jadi untungnya nggak sampai segitu ya. Kira-kira menurut Anda gimana? Yuk boleh share di kolom komen ya, boleh share di kolom komen. Nah, oke, sambil kalian share di kolom komen, saya juga sampaikan bahwa kenapa sih kok usaha rumahan itu bisa untung lebih banyak, lebih puluhan juta daripada usaha yang mungkin tidak rumahan ya. Yang satu guys, yang Anda perlu perhatikan, biasanya usaha rumahan itu lebih efisien guys. Ya, maksudnya efisien gimana? Seperti apa? Satu, dia punya tempat, tidak perlu sewa lagi kan gitu ya. Jadi tempatnya sudah ada di rumahnya, Anda nggak perlu sewa. Anda tinggal memakai tempatnya, ditata yang baik ya. Which is saya dulu juga pertama kali buka di consulting guys, saya buka dari ruang tamu ya. Saya hanya buka dari ruang tamu dengan karyawan beberapa. Sekarang karyawan kami sudah puluhan ya. Nah, dari sana satu, pasti usaha ini ya, tempat sudah nggak perlu sewa ya. Kedua, listrik mungkin ikut sama listrik rumah. Dan biasanya kalau misalnya ngomong listrik, air, telepon gitu ya, biasanya kalau di rumah akan lebih murah daripada di kantor. Ya, itu salah satu hal yang menguntungkan ya, selama rumah Anda bukan di perumahan elit ya guys ya. Tapi kalau rumah Anda misalnya di rumah apa namanya elit ya, terang aja biasanya mahal. Tapi kalau usaha rumah Anda misalnya rumahnya yang biasa, yang misalnya ya di permukiman gitu ya, di perkampungan atau di daerah-daerah yang cukup tidak terlalu yang elit, nah biasanya cukup murah. Jadi biasanya itu akan lebih menghemat kos yang Anda miliki ya. Berikutnya ya, kalau Anda pandai, misalnya Anda industri rumahan, misalnya Anda buka contoh lah gitu ya, bolu merek A misalnya ya, Anda buka di rumah Anda buat sendiri gitu ya, atau Anda buat misalnya siomay apa gitu ya misalnya, atau pakai terserah ya, macam-macam di rumah. Nah, sometimes guys, yang terjadi adalah mungkin Anda bisa meng-hire ya tetangga-tetangga Anda. Jadi strategi ya. Banyak orang berpikir, Pak, saya mau cari orang yang di luar S1, D3 gitu ya. Oke, bagus, tapi tergantung industrinya seperti apa. Nah, kalau Anda misalnya buat siomay, atau Anda misalnya buat pentol gitu ya, atau buat bakwan gitu ya. Nah, apa harus S1? Ya. Anda bisa pakai misalnya tetangga-tetangga Anda yang memang capable ya. Anda boleh lihat di video kami sebelumnya ya. Kita pernah buat bagaimana Anda harus memilih tim yang capable ya. Nah, ketika Anda memilih di tetangga-tetangga Anda, biasanya karena tetangga aja, mereka tidak ada pekerjaan, timbang nganggur di rumah. Mungkin Anda juga kondisinya dia juga jaga anak, timbang nganggur ya, mungkin bantu Anda dengan fee yang mungkin di bawah UMR, mereka masih mau. Ya, karena Anda harus kerja yang full time, mau pulang tinggal makan ya silakan pulang, selama ada peraturan yang jelas ya, bukan Anda asal bolehkan aja, tapi boleh pulang selama memang waktunya pulang silakan, mau makan di rumah, mereka bisa hemat juga. Nah, Anda bisa mendapatkan tenaga kerja yang murah, yang cukup murah ya, bukan murahan ya, tapi cukup murah, tapi Anda bisa mendapatkan mungkin yang cukup bagus ya, tinggal tergantung strategi Anda sih, bagaimana Anda membuatnya ya. Nah, guys, dengan kondisi seperti itu, otomatis industri rumahan itu bisa mendapatkan efektivitas atau efisiensi daripada biaya. Ya, jadi biayanya bisa ditekan semakin hemat. Ya, ini salah satu keuntungan Anda punya industri rumahan. Nah, yang kedua guys, ketika Anda punya industri rumahan, Anda sudah nggak perlu sewa, nggak perlu bayar papan reklame. Nah, Anda bisa gunakan dengan cara apa?
Misal Anda gunakan dengan cara online untuk penjualan. Nah, ini Anda juga perlu perhatikan. Sekarang kalau zaman dulu Anda mau berjualan di rumah bingung guys, harus buka toko, harus buka ya gerai-gerai yang di pinggir jalan, harus sewa stand di mall. Nah, tapi sekarang industri 4.0, industri revolusi 4.0 ini luar biasa guys ya. Anda ketemu saya aja mungkin sekarang lewat dunia maya, mungkin kita nggak pernah kenal secara langsung ya, tapi Anda bisa ketemu saya di dunia maya seperti yang sekarang Anda tonton ya. Nah, sama guys, ketika Anda punya industri rumahan, sekarang memviralkan itu caranya macam-macam ya. Anda bisa dari misalnya jual ini ya, jual makanan ya, Anda bisa dari GoFood, Anda bisa dari Grab ya, GrabFood ya, Anda bisa dari aplikasi-aplikasi penjual makanan yang lain ya, ada misalnya di Jawa Timur dan namanya Pesan Lokal dan kawan-kawan ya, salah satunya juga foundernya teman kami juga ya. Nah, itu Anda bisa pakai ya, bisa pakai dengan cara tersebut ya, atau Anda bisa menggunakan juga misalnya Anda pakai sosial media untuk mempromosikan produk Anda ya. Kalau Anda lihat sekarang di Instagram, sekarang sudah ada Instagram untuk shop ya, fitur untuk shop sendiri ya, ini juga mulai diperlengkapi. Habis ini mungkin di WhatsApp, saya nggak tahu juga, mungkin juga bisa ada WhatsApp Shop, I don't know ya. Tapi sekarang fitur untuk Anda berjualan sangat banyak guys ya. Anda bisa buat website, Anda bisa panggil influencer ya, Anda panggil food blogger kalau Anda jual makanan ya untuk di review, dan itu sangat bisa meningkatkan omset Anda ya. Kemarin kami ketemu dengan salah satu teman kami ya, dia punya IG namanya Ken Big Tummy Culinary, Anda boleh follow kalau tahu ya, @BigTummyCulinary ya. Hai Bro Ken kalau nonton hari ini ya. Nah, dia waktu datang ke tempat guys, dia datang ke tempat ya, dia datang ke satu tempat untuk di review makanannya. Begitu di review guys, itu langsung keuntungannya bukan keuntungan, tapi omsetnya bisa meningkat berkali-kali lipat hanya karena di review dari food blogger ya. Tapi Anda harus tahu juga food bloggernya yang tepat. Jangan asal pilih food blogger ya, meskipun industri Anda rumahan, mungkin ya nggak harus di review di yang gimana gitu ya. Anda mungkin reviewnya di rumah ya, siapkan tempat ruang tamu yang cukup baik ya, mungkin Anda tata sebagusnya, desain sedikit ya, beli-beli yang pernak-pernik yang murah-murah lah, karena industri kan di rumahan ya. Tapi di review bener-bener, di foto ya, review ini dimasukkan. Nah, setelah itu Anda sudah terdaftar di YouTube, Anda terdaftar di GoFood, Anda terdaftar di GrabFood kalau Anda sebagai food ya, industri food. Nah, itu juga bisa dilakukan ya. Jadi jangan hanya berdasarkan kalau bisa teman-teman yang industri rumahan, wah saya jual kepada relasi Anda, saya saja, kepada relasi siapa misalnya ke teman-teman saya aja. Nah, itu juga mesti hati-hati ya. Nah, lalu guys, berikutnya juga yang perlu Anda perhatikan tentang terkait dengan database ya. Kalau Anda lihat kemarin kita dapat 2020 awal di bulan Maret kita dapat COVID guys ya. Mungkin teman-teman juga yang lagi dapat masalah di COVID, dapat problem di COVID, semangat guys ya. Moga-moga kalau sudah nonton video ini, mungkin yang nonton video ini sudah selesai COVID-nya ya. Tapi yang nonton video ini waktu COVID tetap semangat ya. Anda perhatikan, ketika kemarin industri makanan itu kena COVID guys, mereka shutdown guys ya. Anda perhatikan, shutdown semua sampai akhirnya mereka tidak bisa berjualan dengan banyak ya, tidak berjualan seperti sebelumnya. Nah, ini juga kenapa kok terjadi seperti itu? Nah, yang perlu diperhatikan karena mereka tidak memiliki database guys ya. Mereka hanya berjualan dari GoFood, dari GrabFood, atau mungkin mereka buka resto, datang nggak punya nomornya, nggak bisa upselling lagi. Ya, upselling itu maksudnya Anda menjual lagi kepada customer Anda, menawarin ulang ya, nggak bisa upselling ya karena nggak punya nomor teleponnya. Nah, pertanyaannya kemarin sempat kita seminar UMKM juga ya dengan teman-teman yang UMKM di daerah, saya lupa, Sumatera atau Sulawesi saya lupa. Ada yang bertanya gini, Pak, saya jualan dengan GrabFood Pak, dengan GoFood, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan database customer Anda saya? Nah, ini penting guys, saya kasih satu tips untuk Anda ya yang industri rumahan pengen dapat database supaya bisa berkembang usahanya ya. Caranya gampang guys. Jadi kalau Anda dipesanin oleh GrabFood, oke, GrabFoodnya datang nih atau GoFood ya. Nah, GoFoodnya atau GrabFoodnya datang nih, contoh, datang. Terus kan ada nih bapak Grabnya atau bapak Gojeknya datang nih ya, datang. Bu, saya pesan Bu, ini sekian. Oke, ya, saya pesankan. Nah, bolehkah Anda minta nomor telepon si pemesan kepada bapak Grabnya? Ya, seharusnya bapaknya ini kan punya nomornya penelpon pemesannya ya. Anda minta nomornya. Ya, Anda minta nomornya. Loh Pak, tujuannya buat apa? Oke, saya jelaskan. Habis makanan Anda diserahkan ke bapak Grab tadi, bapak Grab ini akan membawa makanan ke tempat orang yang jual ya.
let's say ngomonglah 30 menit. Ya. 1 jam berikutnya Anda WA orangnya. Ya, Anda WA orangnya, tanya, "Hai," Anda tanya dulu nomor dan namanya ya, pasti ya dulu pertama ya. Misalnya, "Hai Kakak X ya. Saya dari penjual misalnya siomay XXX atau siomay siapa? Misalnya siomay anu ya atau bolu ini gitu ya misalnya ya." Anda WA. "Salam kenal, saya si ini ya. Saya dari siomay ini atau dari bolu ini ya. Sudah dimakan Kakak makanannya?" "Oh sudah." "Oh ya." "Baik Kak, bagaimana Pak Kak feedbacknya, rasanya enak atau enggak?" "Oh enak." "Oh terima kasih Kak." "Ya makasih Kak. Kak seneng Kak Kakak sudah makan makanannya kami gitu ya. Seneng kami juga happy Kak. Kak ini Kak kami punya juga informasi terkait dengan produk kami ya. Kakak boleh Pak kalau seandainya simpan nomor kami gitu ya. Karena kenapa? Sewaktu-waktu kami biasanya ada promo Kak menarik Kak untuk teman-teman, untuk kakak-kakak yang sudah sempat menjadi pelanggan setia kami juga punya promo menarik. Ya, something like that ya. Nah, minta dia untuk simpan nomor WA Anda ya. Minta dia untuk mungkin follow Instagram Anda ya supaya bisa keep in touch ya. Nah, ketika dia sudah simpan nomor Anda, otomatis Anda di lain kesempatan Anda bisa membroadcast atau menyampaikan informasi kepada orang tersebut terkait dengan produk yang Anda jual yang lain, atau terkait dengan promo-promo Anda, atau terkait dengan I don't know, mungkin Anda kasih sharing tips atau testimoni supaya mereka ingat dan memesan lagi produk Anda juga bisa ya. Tapi minimal Anda dapat database dulu kepada daripada pelanggan Anda tahu, oke, saya simpanin nomornya. Sewaktu-waktu Anda secara berkala Anda ingetin lagi bahwa Anda masih eksis, ingetin lagi bahwa Anda masih punya produk baru, ingetin lagi Anda promo ya. Jadi dengan cara tersebut moga-mogaan bisa lebih meningkatkan sales Anda, bisa meningkatkan penjualan Anda. Otomatis yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah Anda bisa semakin bertumbuh dan omset keuntungan puluhan juta yang seperti saya sampaikan tadi itu bisa tercapai. Dan itu bukan hal yang tidak masuk akal teman-teman ya. Oke, semoga tips yang saya sampaikan ya terkait dengan mengapa usaha rumahan bisa malah untung puluhan juta bisa Anda terapkan di tempat Anda. Dan saya yakin dan percaya pengusaha Indonesia semuanya selalu berkarya ya, karena Indonesia ini katanya teman-teman mungkin Anda pernah dengar ya lagu-lagu yang lama ya, bukan lautan hanya kolam susu gitu ya, Kail dan Jalan bisa menghidupimu. Dan di Indonesia guys ini sangat-sangat bisa ya, apalagi Indonesia adalah negara yang masih berkembang dan dimana kita masih baru grow secara ekonomi dan peluang di luar sana semakin banyak, semakin besar. Tinggal bagaimana Anda bisa menerapkannya dan Anda bisa mengambil peluang tersebut. Ya, tetap memiliki hati yang baik, tetap berlaku yang baik ya, tetap berlaku memberikan dampak yang baik ke sekitar Anda. Karena yakin dan percaya ketika kita berdampak baik ya, ketika kita berlaku baik, semua hal kebaikan juga akan kembali kepada Anda. Ya. Sukses terus untuk Anda. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe video ini. Untuk yang belum pengen juga tanya, mau komen, mau tanya terkait dengan pengembangan usaha Anda, juga Anda silakan komen di bawah. Anda boleh tanya dan akan saya jawab, ataupun saya buatkan video yang lain untuk memperlengkapi usaha Anda. Ya, oke, sukses terus untuk Anda dan salam sukses luar biasa. See you di video yang berikutnya.